Bersumbing merupakan cacat lahir yang disebabkan oleh faktor genetik maupun lingkungan. Tentu setiap ibu hamil tidak mengharapkan keadaan ini terjadi pada si kecil. Penyebab kelainan ini biasanya terjadi di masa gestasional kehamilan trimester pertama, yaitu pada minggu kehamilan keempat sampai dengan 7. Hal ini terjadi akibat kegagalan penetrasi mesodermal pada proses pembentukan maksila atau rahang atas dan nasal atau hidung, gangguan letak lidah yang tinggi, dan gangguan penutupan palatum. Biasanya kelainan ini bisa bersifat sindromik atau disertai dengan kelainan tubuh lainnya atau non-sindromik, dengan kata lain berdiri sendiri. Jadi hanya kelainan celah bibir dan langit-langit saja tanpa disertai kelainan tubuh lainnya. Mengapa bisa terjadi kelainan ini pada usia janin 4-7 minggu? Di sini bisa kita lihat ada proses pembentukan wajah pada janin, ya, atau bakal janin yang terdiri dari minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, dan minggu ketujuh saat janin berada dalam kandungan. Nah, kita lihat jika terjadi gangguan pada waktu ini, yaitu pada proses penyatuan atau fusi dari mesodermal dan endodermal daripada janin, maka akan terbentuk celah pada wajah janin yang dikandung. Mengapa bisa terjadi kegagalan fusi atau penyatuan pada janin di minggu keempat sampai ke-7 kehamilan? Nah, faktor penyebab terjadinya itu bisa terbagi atas faktor herediter, yaitu 75% dari faktor keturunan resesif dan 25% bersifat dominan. Jadi faktor herediter atau keturunan ini juga memegang peranan, diakibatkan adanya mutasi gen akibat bahan teratogenik atau yang bersifat toksik pada janin dan akibat kelainan kromosom. Sedangkan faktor penyebab dari luar atau lingkungan itu bisa diakibatkan oleh faktor usia ibu saat hamil. Nah, jika usia ibu saat hamil di atas 40 tahun ya, terutama hamil anak pertama, itu kemungkinan besar bisa menyebabkan kelainan kongenital ini. Nah, kemudian faktor penggunaan obat-obatan pada saat hamil, yaitu penggunaan phenytoin, biasanya insiden celah bibir dan langit-langit akan meningkat 10 kali lipat jika dalam masa kehamilan, apalagi minggu keempat sampai ke-7 masa kehamilan, ibu tersebut mengkonsumsi obat phenytoin, alkohol, antikonvulsan, atau asam retinoat. Nah, kemudian dari segi nutrisi, biasanya jika ibu hamil tersebut kekurangan nutrisi asam folat dan vitamin B6, itu bisa dapat menyebabkan kegagalan penyatuan atau fusi pada bakal wajah janin. Nah, kemudian bisa juga diakibatkan adanya penyakit infeksi yang diderita ibu semasa hamil, terutama infeksi sifilis dan virus rubella. Kemudian adanya terkena radiasi pada usia kehamilan trimester pertama, adanya stres emosional, terjadi trauma pada ibu di trimester pertama kehamilan, dan merokok pada saat kehamilan. Hal ini bisa meningkatkan insiden celah bibir dan langit-langit sebanyak 2 kali lipat daripada ibu yang tidak merokok pada saat hamil. Dari sisi epidemiologi, insiden celah bibir dan langit-langit ini antara 0,5 sampai 1 pada setiap 1000 kelahiran hidup. Dengan komposisi 46% biasanya adalah celah bibir dan langit-langit, 33% hanya celah langit-langit, dan 21% hanya celah bibir. Nah, biasanya celah bibir unilateral itu lebih banyak dibandingkan celah bibir bilateral. Dan biasanya
di sebelah kanan lebih banyak daripada celah bibir yang sebelah kiri. Nah, celah bibir ini sendiri juga lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan pada wanita. Nah, sebagai seorang dokter, kita harus tahu masalah apa saja yang akan dihadapi pada penderita celah bibir dan langit-langit ini. Terutama dari sisi psikologis orang tua, itu biasanya melihat anaknya lahir cacat, dia akan minder atau jatuh mental ya, begitu kira-kira. Nah, kemudian dari segi bayinya sendiri itu akan mengalami malnutrisi karena kesulitan menghisap air susu ibu. Nah, kemudian bisa terjadi gangguan tumbuh kembang anak sebagai akibat malnutrisi tadi, dan bisa juga mengakibatkan infeksi telinga tengah karena sistem saluran tuba Eustachius yang kurang sempurna. Bisa juga mengakibatkan suara sengau atau rinolali. Dan dari sisi psikologis anak sendiri, biasanya anak tersebut akan minder jika dia sudah menginjak usia sekolah ya, jika tidak diperbaiki karena penampilannya yang tidak normal. Kemudian bisa terjadi pertumbuhan gigi yang tidak teratur dan gangguan pertumbuhan tulang muka sepertiga tengah yang tidak normal. Celah bibir atau kelorafi. Kelorafi ini adalah penanganan cacat celah bibir. Biasanya terdiri atas unilateral. Nah, unilateral ini sendiri dibagi atas celah bibir unilateral komplit, dia memanjang sampai dasar hidung, dan celah bibir unilateral incomplete. Biasanya ada yang namanya Simonot band, dan yang terakhir adalah pembagian celah bibir bilateral dan komplit dan incomplete juga. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat halaman berikut ini. Nah, berikut ini adalah klasifikasi celah bibir atau kelorafi dengan gambar klinisnya. Celah bibir terbagi dua, yaitu unilateral dan bilateral. Kemudian celah bibir unilateral ini sendiri juga terbagi dua, yaitu yang incomplete ya, seperti gambar, jadi celahnya itu tidak sampai ke belakang dasar hidung. Kemudian yang unilateral complete, dia celahnya sampai ke belakang dasar hidung, jadi benar-benar putus tanpa ada jaringan lunak sama sekali. Nah, sedangkan celah bibir bilateral juga terbagi dua, yaitu bilateral incomplete, di mana masih ada Simonot band. Jadi Simonot band itu adalah jaringan lunak yang masih tersisa, tapi dia tidak terbentuk sempurna, jadi lebih tipis daripada jaringan lunak di daerah normal lainnya. Nah, sedangkan celah bibir bilateral komplit itu benar-benar tidak ada jaringan lunaknya sama sekali, jadi benar-benar ada celah sampai ke dasar hidung. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan klasifikasi celah bibirnya. Nah, berikut ini adalah ciri khas yang membedakan jenis bibir sumbing yang incomplete unilateral dengan yang complete unilateral. Yang unilateral incomplete yang dilingkari merah itu adalah Simonot band, yaitu jaringan lunak yang masih tersisa tetapi bentuknya tidak normal dan lebih tipis dari jaringan lunak yang sehat. Nah, biasanya ini celah vertikal yang terjadi pada bibir dengan derajat yang bervariasi. Sedangkan unilateral complete itu biasanya celahnya melewati bibir, nostril seal, alveolus, tetapi tidak ada Simonot band. Artinya di sini adalah tidak ada jaringan lunak yang tipis, tetapi semuanya ada celah sampai ke belakang dasar hidung. Nah, sehingga dapat dijumpai deformitas nasal pada celah bibir unilateral komplit. Bibir sumbing bilateral atau sumbing pada dua sisi terdiri atas incomplete bilateral cleft lip dan complete bilateral cleft lip. Pada incomplete bilateral cleft lip itu terdapat celah bibir di kanan dan kiri. Kemudian kita dapat menjumpai Simonot band, yaitu yang dilingkari warna merah.
jaringan lunak yang tidak normal, tetapi ia tidak membuat celahnya menjadi lebar. Nah, biasanya mempunyai premaksila yang normal dan bisa dikoreksi dengan rotational advancement approach atau triangular flap approach. Nah, sedangkan kalau complete bilateral cleft lip itu tampak jelas penonjolan premaksilanya yang menonjol ke depan itu. Nah, kemudian ada pergeseran dari nasoalveolarnya, entah itu ke kiri atau ke kanan. Nah, itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh ibu hamil selama kehamilan untuk mengurangi resiko bibir sumbing pada bayi sejak dalam kandungan. Kira-kira apa saja ya cara untuk mengurangi resiko bibir sumbing pada janin dalam kandungan? Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat Bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia Bunda juga hadir di dunia parenting loh, dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di YouTube-nya Dunia Parenting. Sekali lagi, Dunia Parenting. 1. Cukupi nutrisi. Beberapa asupan yang tidak boleh Bunda lewatkan selama kehamilan diantaranya asam folat yang bisa didapat dari sayuran berdaun hijau, buah jeruk, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Bunda juga bisa mendapatkan asam folat dari suplemen tambahan. Selain itu, zat seperti zinc atau seng dari daging sapi atau daging ayam dan vitamin B kompleks dari buah-buahan juga bisa membantu mencegah bibir sumbing pada bayi. 2. Mengkontrol kadar gula darah. Gaya hidup yang sehat memang harus diterapkan saat hamil untuk menjaga tumbuh kembang bayi dalam kandungan. Salah satu cara menerapkannya adalah dengan mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Selain mengontrol gula darah, Bunda juga perlu bergerak aktif dan menghindari mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan. 3. Mengkontrol berat badan. Selain mengkontrol kadar gula darah, Bunda juga harus menjaga berat badan saat hamil. Berat badan yang tidak dijaga dengan baik dapat meningkatkan resiko melahirkan bayi dalam keadaan cacat lahir seperti spina bifida, cacat jantung bawaan, dan bibir sumbing. Cari tahu berat badan ideal selama kehamilan dan cobalah mengontrolnya tanpa harus mengurangi nutrisi yang dibutuhkan oleh janin selama kehamilan. 4. Hindari kegiatan merokok. Rokok memang menjadi salah satu musuh terbesar saat hamil. Jika Bunda adalah seorang perokok aktif, maka hentikan kegiatan tersebut untuk mencegah bayi lahir dengan bibir sumbing. Selain itu, Bunda juga perlu menghindari asap rokok yang berdampak buruk bagi Bunda dan janin dalam kandungan. 5. Hindari mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Selama kehamilan, sebaiknya hindari mengkonsumsi obat secara sembarangan. Sebab ada beberapa jenis obat yang dapat meningkatkan resiko bibir sumbing pada janin. Oleh karena itu, jika Bunda mengalami keluhan selama kehamilan, ada baiknya konsultasikanlah dengan dokter untuk mendapatkan penanganan dan resep obat yang tepat. Nah, itu dia Bun, beberapa cara mengurangi resiko bibir sumbing pada bayi di dalam kandungan. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun, sekian.